memuat adalah persyaratan umum. Ya, itu adalah merupakan tadi persyaratan umum untuk ya kompetensi kompetensi di personil di laboratorium, kemudian nanti itu adalah memuat ketidakberpihakan dan pengoperasian laboratorium yang konsisten. Itu merupakan persyaratan umumnya ya, ruang lingkup yang ada di 17025 ini. Kemudian 17025 standar ini itu adalah berlaku bagi semua organisasi ya yang melakukan kegiatan laboratorium. Tidak ada batasan berapa harusnya luas laboratorium, nggak ada ya. Berapa batasan minimal misalnya kan ya, jumlah personel laboratorium, tapi yang penting adalah apakah dengan personil yang tersedia itu memang bisa mengcover sesuai dengan ruang lingkup akreditasi ya. Jadi tidak ada batas baik itu luas ataupun jumlah personilnya. Oke, kemudian ruang lingkupnya ini juga adalah untuk siapa? Untuk pelanggan laboratorium, kemudian ada regulator, ada organisasi dan skema yang menggunakan asesmen setara ya atau peer assessment. Kita tahu bahwa lab-lab ini diakreditasi oleh KAN ya, kemudian KAN sendiri juga di peer assessment ya oleh dengan 17011 ya. Kalau nggak salah tahun 2020 ya. Tahun 2020 ini baru peer assessment, itu biasanya 4 tahun sekali. Ya, jadi artinya itu adalah makanya bagi lab-lab yang sudah diakreditasi maka itu juga sudah dengan diakreditasi oleh KAN, kemudian KAN yang juga ada peer assessment ya, sudah ada saling pengakuan, maka hasil-hasil uji bagi laboratorium yang sudah diakreditasi itu juga sudah include dengan saling sudah diakui ya. Karena KAN-nya sendiri itu sudah ada saling pengakuan. Oke, next. Ya. Nah, kemudian acuan normatifnya untuk di 17025 ini ada ISO Guide 99 yang merupakan vocabulary, kemudian yang 17.000 adalah merupakan itu conformity assessment. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, kita lihat sedikit ya. Ini artinya hanya untuk mengingatkan saja, ada istilah definisi di dalam ISO ini. Istilah definisi di sini adalah ya nanti ada muncul ya ketidakberpihakan. Jadi tadi saya katakan bahwa di ISO yang sekarang betul-betul dibahas ya tentang Jadi artinya lebih, kalau bahasa saya ada lebih terang ya. Jadi nggak abu-abu, ketidakberpihakan. Jadi apa yang dikatakan ketidakberpihakan itu adalah adanya objektivitas ya. Jadi berarti bahwa tidak ada benturan kepentingan, tidak ada, itu yang penting. Jadi betul-betul ditetapkan bahwa ini tidak memihak ya. Nah, kemudian ada komplain atau pengaduan ya. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan oleh orang atau organisasi manapun terhadap laboratorium berkaitan dengan kegiatan atau hasil laboratorium ya. Jadi nanti ada klausal tersendiri tentang pengaduan, tapi intinya adalah definisi pengaduan ini, dan apabila ada komplain ataupun ada pengaduan, maka laboratorium itu berkewajiban untuk menindaklanjuti. Katakan dengan perbandingan antar laboratorium dan perbandingan intra laboratorium ya. Jadi di dalam istilah definisi ini memang sudah didefinisikan perbandingan yang baru masuk itu adalah intra laboratorium ya. Jadi walaupun kita lihat bahwa sebetulnya dari dulu lab-lab juga sudah melakukan ya untuk yang misalnya uji perbandingan antar analis ya. Kalau antar laboratorium mungkin sudah dari dulu kan ya, seperti misalnya uji profisiensi atau uji-uji antar laboratorium. Jadi di sini memang sudah didefinisikan. Jadi artinya memang didefinisikan pasti nanti mungkin laboratorium. Jadi ada perbandingan intra laboratorium, itu adalah pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi pengukuran pengujian pada barang yang sama sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan ya. Jadi itu adalah untuk antar analis di sini. Oke, next. Nah, istilah dan definisi berikutnya ini adalah ya ada uji profisiensi ya. Pasti semua lab-lab sudah sangat familiar ini ya, karena merupakan ketentuan juga dari KAN ya, sesuai dengan P06 kalau nggak salah. Kalau kemarin baru keluar ya, K08. K08. Jadi KAN sebagai tadi kan dikatakan peer assessment, KAN menerapkan 17011 ya, maka salah satunya itu
itu adalah nanti Pak ya, banyak sekali kan mengeluarkan, ada yang dikatakan pedoman ya, ada pedoman, ada jadi kalau kita lihat ada kan U, ada umum ya, ada kan K ya, yang mana itu adalah untuk mendukung pelaksanaan 17.025. Nah, terkait dengan uji profisiensi di sini ada kan K08 ya, baru beberapa bulan yang lalu ya di apa ya di launching oleh kan, kalau nggak salah ada pertemuan teknisnya juga ini kemarin. Nah, jadi uji profisiensi ini adalah artinya semua familiar ya. Kemudian ada ketentuan di kan bahwa laboratorium harus mengikuti uji profisiensi ya, tetapi ada apabila ada yang menyelenggarakan. Nah, ini ada merupakan problem sekarang mungkin bagi laboratorium, belum tentu semua ya ruang lingkup akreditasi akan didukung, akan di-backup oleh penyelenggara uji profisiensi ya. Nah, jadi di sini itu adalah uji profisiensi, pasti kita semua sudah tahu ya, untuk apa manfaatnya uji profisiensi ini. Jadi kalau dikatakan uji profisiensi adalah evaluasi kinerja peserta terhadap kriteria yang ditetapkan sebelumnya dengan cara perbandingan. Intinya adalah uji banding. Ya, uji profisiensi ini itu adalah uji banding ya antar laboratorium penyelenggara ya. Maka si penyelenggara lah yang nanti akan wewenangnya dia ya. Jadi dia menerapkan 17.043, kemudian nanti pengolahan statistiknya 13.528. Nah, wewenang mereka lah yang nanti menentukan bagaimana cara nanti dia mengevaluasi ya, sehingga para peserta nanti akan mendapatkan apa ya hasilnya. Mungkin itu hasilnya nanti adalah istilahnya macam-macam ya. Ada yang dikatakan satisfied, ada yang warning, ada unsatisfied, atau mungkin yang banyak di kita adalah tidak dapat tanda dolar berarti itu memenuhi, dapat tanda satu string dolar itu adalah warning, dapat tanda $2 itu artinya adalah outlier ya. Nah itu jadi ada ketentuan, tinggal nanti kita melihat bagaimana di KANKA 08 ya. Tapi intinya adalah bahwa laboratorium harus berupaya untuk ikut uji profesi yang menyelenggarakan. Nah, kalau ternyata tidak ada yang menyelenggarakan, telah diatur oleh di KANKA 08 apa yang dilakukan oleh laboratorium apabila memang kenyataannya tidak ada yang menyelenggarakan. Nah, kemudian ada definisi laboratorium ya. Jadi ini merupakan definisi yang baru ya. Apa yang dimaksud dengan laboratorium itu adalah lembaga yang melakukan satu atau lebih kegiatan pengujian ataupun kalibrasi, kemudian pengambilan contoh ya terkait dengan pengujian. Nah, ada tambahan di ISO yang baru sekarang itu adalah pengambilan contoh ya. Nah, jadi artinya di sini apabila laboratorium ini pengambilan contoh itu juga sekarang termasuk dalam ruang lingkup akreditasi ya. Jadi selain dari ruang lingkupnya itu apa komoditinya, apa analitnya, kemudian metode uji apa yang digunakan ya. Nah, maka pengambilan contoh itu juga merupakan dapat juga untuk diakreditasi. Nah, kemudian bagi laboratorium penguji ya, bagi laboratorium penguji ini lab nanti menetapkan apakah dia melakukan pengambilan contoh atau tidak ya. Tapi kalau bagi laboratorium lingkungan maka ada ketentuan laboratorium lingkungan memang harus melakukan pengambilan contoh ya. Jadi artinya adalah kalau laboratorium pengujian hanya base pada 17.025 saja, sedangkan kalau laboratorium lingkungan ada tambahan ya, ada tambahan itu adalah tambahan untuk pengolahan limbah, K3, kemudian sampling ya kan. Jadi samplingnya dan di ketentuan yang sekarang itu adalah bahwa laboratorium lingkungan ini itu dia ada mengambil contoh ya, karena laboratorium lingkungan itu nanti adalah ada joint assessment ya, ada joint, kemudian nanti dia diregister ya, diregistrasi. Jadi itu bedanya laboratorium penguji dengan laboratorium lingkungan. Oke. Kemudian ada, nah ini ya, ini ada dikatakan aturan keputusan ya. Aturan yang menjelaskan bagaimana ketidakpastian pengukuran diperhitungkan ketika menyatakan kesesuaian dengan persyaratan yang ditentukan. Kita lihat ini di 71, kita akan lihat juga nanti ini di 78 ya. Tetapi secara definisi di sini adalah ada aturan dikatakan decision rule atau aturan keputusan. Aturan yang menjelaskan ya bagaimana ketidakpastian pengukuran diperhitungkan. Apa maksudnya? Mungkin saya jelaskan sedikit.
Jadi apabila laboratorium ya dalam pelaporan hasil uji itu nanti dia akan mencantumkan bahwa hasil ini sesuai dengan mengacu kepada salah satu standar ya, sesuai dengan standar sehingga nanti ada kesimpulan. Kesimpulannya bisa jadi memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat, lolos, tidak lolos ya, dalam rentang ataupun mungkin di luar rentang. Nah, apabila di dalam pelaporannya itu nanti seperti itu, maka menerapkanlah aturan keputusan. Jadi artinya adalah bagaimana ketidakpastian pengukuran diperhitungkan ya. Mungkin sebagai contoh di sini suatu pengujian kemudian ada misalnya sekarang saya lihat SNI air minum ya, misalnya air minum dalam kemasan. Air minum dalam kemasan atau mungkin bisa jadi juga kalau ke KKP mungkin contohnya adalah suatu produk perikanan dikatakan boleh mengandung apa misalnya residu mungkin klorofenikol ataupun nitrofuran lah misalnya ya, atau mungkin bisa jadi logam berat. Nah, logam berat itu misalnya dibolehkan itu adalah 5 ppb misalnya. Oke, ya. Nah, sekarang pada waktu hasil uji ya. Nah, hasil uji itu oke ya 5 ppb ini aturan apa? Apakah aturan dikeluarkan oleh kementerian atau mungkin bisa jadi aturan yang memang dari pokoknya satu aturan persyaratan yang yang diterapkan ya. Jadi kalau misalnya nanti diperoleh 4,5 ya atau diperoleh nanti misalnya 5,5 atau 6. Nah, bagaimana lab ya? Lab tadi dikatakan bahwa mengatakan pokoknya kalau di bawah aturannya adalah dibolehkan 5, maka kalau itu di bawah 5 memenuhi ya. Nah, bagaimana kalau 5,1? Bagaimana kalau 5,2? Bagaimana kalau 5,3? Oke, nah ya. Jadi kalau ternyata memang nanti itu dikatakan lolos nih ya, maka harus menerapkan aturan keputusan. Jadi pasti nanti itu yang dihitung adalah bagaimana ketidakpastian pengukuran diperhitungkan ya. Ada aturannya nih, tapi kalau dilihat belum merupakan keharusan ya. Kalau kita lihat nanti apabila gitu. Oke. Lanjut dulu. Kemudian ada verifikasi, validasi, pasti ini semua sudah mengenal ya. Artinya adalah bagaimana nanti kita menggunakan suatu metode, kemudian apakah dia harus, kalau misalnya menggunakan metode standar, ini cukup hanya diverifikasi saja. Kalau metodenya mungkin ini dimodified ya, maka ini harus divalidasi. Ada ketentuan masing-masing. Oke, next. Ya. Nah, tadi saya katakan kita masuk ya, jadi secara struktur, ya, secara tata letak ini ada perubahan ya, dan dimulailah dari nomor 4 yaitu merupakan persyaratan tadi. Jadi kan ada 6, ada 7, ada 8 ya. Kita lihat dulu yang 4 ya. 4 ini adalah merupakan persyaratan umum ya. Jadi kalau kita lihat secara strukturnya, di persyaratan umum ini 4 ya, nomornya 4, ada 41, ada 42 di dalam standar. Nah, 41 itu adalah ketidakberpihakan. Apa yang dikatakan di dalam ketidakberpihakan adalah kegiatan laboratorium ini harus ya dilakukan secara tidak memihak, kemudian terstruktur, dikelola untuk menjaga ketidakberpihakan. Jadi lab harus menjamin ini ya, ketidakberpihakan di dalam aktivitasnya. Ya. Untuk itu kayak apa yang mesti dilakukan oleh lab ya supaya ini tidak memihak ya. Bisa jadi salah satu mundur lagi ya. Salah satu caranya itu adalah terstruktur dulu. Jadi dengan ini terstruktur, lihat siapa mengerjakan apa. Ya. Jangan sampai, mungkin mundur dulu ya, jangan sampai nanti apa dikatakan one man show ya, satu pekerjaan itu dipegang oleh satu orang. Mulai dari mengambil sampel, melakukan pengujian, kemudian nanti dia juga verifikasi, dia tanda tangan dan seterusnya. Ya. Halo? Mundur lagi. Lagi. Masih di slide yang ini. Ketidakberpihakan. Lagi, mundur satu lagi.
Ini maju nih, mundur. Yang di sini. Hah? Atau ketidakberpihakan. Coba tadi yang tadi ketidakberpihakan. ini, oh ya. Sebelum, nah ini. Ya, itu ya. Baik. Nah, ya. Oke ya. Oh, sebelumnya ada nggak? Ada nih. Nah, ini dulu, bentar ya. Oke, jadi disatakan bahwa ketidakberpihakan di sini adalah pokoknya laboratorium harus kegiatan laboratorium harus ya dilakukan secara tidak memihak. Ya, kemudian terstruktur, dikelola dan untuk menjaga ketidakberpihakan ya. Jadi intinya itu adalah harus begitu terlihat bahwa laboratorium ini tidak memihak itu. Kemudian manajemen laboratorium harus punya komitmen untuk tidak memihak ya. Kemudian berikutnya adalah laboratorium harus bertanggung jawab ya atas ketidakberpihakan kegiatan laboratoriumnya ya. Jadi dan tidak boleh membiarkan adanya baik itu tekanan komersial, keuangan ataupun tekanan lainnya yang mengkompromikannya. Jadi betul-betul di dalam persyaratan umum ini adalah untuk bagian ketidakberpihakan ya, lab betul-betul menerapkan ketidakberpihakan. Nah, kemudian next dulu. Nah, laboratorium dikatakan ya harus mengidentifikasi risiko terhadap ketidakberpihakannya secara berkelanjutan ya, mengidentifikasi risiko ketidakberpihakan. Kemudian hal ini juga termasuk risiko yang timbul dari kegiatannya atau dari hubungannya ataupun hubungan personil. Nah, sebagai catatannya hubungan itu bisa hubungan yang mengancam ketidakberpihakan itu didasarkan pada misalnya kepemilikan, tata kelola, manajemen, personil, sumber daya. Tapi intinya di sini adalah dikatakan bahwa laboratorium ini harus mengidentifikasi risiko ketidakberpihakan ya dan juga termasuk risiko yang timbul dari kegiatan ya atau dari hubungannya atau hubungan personil. Jadi di sini dikatakan bahwa ketidakberpihakan ya, ketidakberpihakan ini mesti diterapkan, kemudian harus diidentifikasi risiko ketidakberpihakan dan termasuk juga risiko dalam aktivitas di laboratorium. Nah, artinya adalah bahwa di dalam nanti mengidentifikasi risiko ya, tidak dipersyaratkan bahwa mengidentifikasi risiko baik ketidakberpihakan ataupun risiko aktivitas di laboratorium harus mengacu ke satu standar tidak ya. Tapi kalau misalnya memang ada ya, ada ISO 31000 kalau nggak salah. 31000 itu adalah tentang risiko ya. Apabila nanti lab di sini mau mau misalnya lab bukan lab nanti mau melihat bagaimana sih sebetulnya risiko boleh, tapi tidak merupakan itu suatu keharusan ya, mengacu kepada 31000 tidak. Kemudian dikatakan jika risiko ketidakberpihakan ini identifikasi ya, maka laboratorium harus mampu menunjukkan ya bagaimana nanti menghilangkannya atau meminimalkan risiko ya. Karena tadi di risiko dikatakan bahwa risiko itu ada nanti yang memang jadi risiko harus dievaluasi ya. Begitu risiko ditetapkan oleh laboratorium, maka risikonya tidak akan stagnan ya. Coba dilihat nanti pada saat tinjauan manajemen, salah satu yang disampaikan pada waktu tinjauan manajemen di klausal 89 persyaratan manajemen adalah mengevaluasi risiko yang sudah ditetapkan. Jadi bisa jadi risiko yang sudah kita tetapkan ya, risiko yang sudah kita tetapkan jadi secara teoritis kan, secara teoritis adalah nanti tidak merupakan satu keharusan. Risiko itu bisa jadi mungkin di dalam menetapkan ada yang dikatakan ini high risk loh ya, ini middle risk ya, ini low risk. Nah kemudian juga bisa jadi ini setelah kita identifikasi ini memang berisiko tinggi loh ini ya, tetapi munculnya kali-kali. Ya. Atau bisa jadi ini tuh adalah risikonya di tengah-tengah nih, middle risk. Atau risikonya ini adalah low risk. Tapi sering muncul gitu. Ya, nah kemudian di dalam risiko itu nanti ya, jadi pada waktu kalau di 31000 itu adalah
artinya bagaimana nanti kita dikatakan apa risk assessment ya, bagaimana kita menilai risiko itu. Ya, jadi secara umum menilai risiko itu nanti bisa jadi dimulai dari kita identifikasi. Jadi artinya adalah risiko ini ditetapkan ya dan tidak bisa di tangan satu orang karena adalah dari semua aktivitas yang ada di laboratorium termasuk ketidakberpihakan. Jadi nanti pada waktu kita menilai risiko ini dimulai dari kita identifikasi, kemudian nanti dianalisis risikonya, kemudian nanti baru dievaluasi ya. Setelah dievaluasi nanti mungkin baru dikatakan risk treatment ya, perlakuan terhadap risiko, kemudian itu nanti dimonitoring ya, kemudian nanti akan ada nilai risiko kami itulah ya, pencatatan ataupun laporan. Nah, yang sudah ditetapkan ini nanti itu dikaji ya pada tinjauan manajemen, maka terlihatlah di situ ada yang risiko itu yang memang risiko itu bisa dihilangkan sama sekali ya, atau risiko itu bisa dihindari ya. Atau bisa jadi risiko memang tidak bisa menghindar kita dari risiko ini. Oke, memang kita harus berhadapan dengan risiko ini. Artinya kalau ini berhadapan dengan risiko, maka apa tindak lanjutnya yang mesti dilakukan? Oh, ini risikonya berkurang loh, bisa jadi ya. Makanya tadi dikatakan risiko itu tidak stagnan. Oke. Next ya. Nah, kemudian di persyaratan umum ini ada ketidakberpihakan, kemudian ada kerahasiaan ya. Nah, laboratorium untuk kerahasiaan harus bertanggung jawab, harus ya, melalui komitmen yang berkekuatan hukum untuk pengelolaan semua informasi yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan laboratorium. Dua hal di persyaratan umum ini itu adalah tadi ketidakberpihakan. Kemudian ini ada kerahasiaan ya. Sudah dijelaskan di dalam ISO bahwa lab harus bertanggung jawab ya melalui komitmen yang berkekuatan hukum untuk bagaimana dikelola, bagaimana mengelola semua informasi yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan laboratorium. Ya. Nah, maka ini tidak bisa hanya sekedar penetapan di dalam dokumen. Ya. Pasti bagi lab-lab yang sudah terakreditasi ini sudah sangat paham ya bahwa untuk yang ketidakberpihakan, kemudian untuk yang kerahasiaan harus ada buktinya ya. Jadi nggak bisa hanya sekedar hanya menyatakan dalam dokumen bahwa kami akan menjaga, kami akan tidak memihak dengan cara ini kami akan menjaga, enggak. Jadi harus ada buktinya ya. Dalam bentuk apa buktinya silakan. Mungkin sebagian buktinya itu ada yang dikatakan menjaga fakta integritas lah ya. Mungkin juga dikatakan kontrak atau mungkin dikatakan juga code of conduct, apapun ya, apapun. Kemudian bagaimana itu nanti ditempatkan, bagaimana isinya itu dikembalikan ke laboratorium. Tapi intinya adalah ada bukti bahwa di mana bisa kita tahu bahwa laboratorium ini adalah tidak memihak ya, dan kemudian bahwa dia akan menjaga kerahasiaannya. Jadi mungkin bisa jadi sebagian saya katakan sebagai contoh, menetapkan di sini fakta integritas. Ya, mungkin dalam fakta integritas sudah include ketidakberpihakan, include juga sekalian dengan kerahasiaan. Kemudian laboratorium harus menginformasikan kepada pelanggan tentang informasi. Ya, kalau misalnya ada informasi yang akan dimuat di area publik, maka kita harus menginformasikan terlebih dahulu ke pelanggan ya. Kecuali informasi yang diberikan pelanggan kepada publik atau bila disetujui antara laboratorium dan pelanggan. Ya, jadi betul-betul kerahasiaan ini dijaga. Next. Ya. Jika laboratorium dipersyaratkan oleh undang-undang ya atau diberi kewenangan oleh pengaturan kontrak untuk menyampaikan informasi ya, informasi rahasia ini, pelanggan ataupun individu terkait harus ya, ini artinya memang harus menyampaikan ya, seperti dilarang oleh undang-undang. Nah, kemudian informasi tentang pelanggan yang diperoleh dari ya hanya selain dari pelanggan, misalnya penggugat ataupun regulator, ini harus bersifat rahasia. Jadi intinya itu adalah bahwa kita harus menjaga kerahasiaan. Nah, kalau memang ada pun yang memang yang perlu disampaikan ke area publik, kita nggak bisa sembarangan. Ya. Next. Ya. Nah, kemudian masih di kerahasiaan ini personil termasuk anggota. Jadi siapa saja yang menerapkan kerahasiaan ini, personil, anggota komite, kontraktor, ya, personil dari badan eksternal, ya, ataupun individu yang bertindak atas nama laboratorium
harus merahasiakan semua informasi yang diperoleh, ya, atau dibuat selama pelaksanaan kegiatan laboratorium. Jadi begitu menjaganya kerahasiaan di laboratorium. Ya. Nah, ini yang dimaksudkan oleh standar 17025 untuk ketidakberpihakan dan kerahasiaannya. Next. Ya. Nah, kita lanjut di sini ke persyaratan struktur, itu adalah di klausal 5. Ya. Di klausal 5, laboratorium ya struktur ya harus berbadan hukum pasti ya, atau bagi yang ditentukan dari badan hukum sehingga semua kegiatannya dapat bertanggungjawab. Harus jelas ya, laboratorium ini ada di bagian mana ya. Nah, mungkin bagi laboratorium pemerintahan mungkin lebih ini kan ya, ada misalnya ini adalah merupakan balai besar, kemudian nanti mungkin di sini ada bidang-bidangnya, pokoknya harus jelas di mana kedudukan laboratorium itu yang berada di struktur induknya. Nah, laboratorium harus menetapkan ya artinya secara legalitas dulu ya. Nah, kalau misalnya untuk laboratorium swasta mungkin kan ada akte notaris dan lain-lainnya ya. Nah, kemudian berikutnya adalah lab harus menetapkan manajemen yang memiliki tanggung jawab keseluruhan. Nah, ini mungkin sedikit perbedaan di istilahnya. Kalau di standar yang lama, ini kan ada di beberapa klausal keluar istilah manajer puncak, pimpinan puncak, kemudian nanti ada manajer mutu, ada manajer teknis gitu ya. Nah, di ISO yang baru sekarang istilah itu sudah nggak ada lagi ya. Istilah pimpinan puncak, manajer puncak, tapi fungsi yang sesuai, fungsi yang sama itu masih ada, cuman hanya istilah saja. Nah, cuman bagi sebagian laboratorium yang memang sudah menerapkan yang lama, itu mereka masih menggunakan istilah itu, ya silakan aja. Ya. Nah, jadi makanya kalau di yang baru ini dikatakan laboratorium harus menetapkan manajemen ya yang memiliki tanggung jawab keseluruhan atas laboratorium. Ya. Kalau dikatakan laboratorium harus menetapkan manajemen, bisa jadi lebih dari satu orang. Ya, yang artinya adalah orang yang paling bertanggung jawab secara keseluruhan untuk laboratorium. Kemudian laboratorium harus menentukan dan mendokumentasikan ya. Apa sih ruang lingkup lab ini? Ya. Jadi ini ya, apakah ruang lingkupnya ini ada mikrobiologinya lah, ada mineralnya mungkin, ada narkobanya bisa jadi ya, ada pangannya, ada kosmetiknya ya, dan lain-lainnya. Jadi harus menetapkan di sini adalah mendokumentasikan ruang lingkup kegiatan laboratorium ya. Nah, kemudian laboratorium hanya akan mengklaim kesesuaian dengan dokumen ini untuk lingkup kegiatannya. Next. Nah, kegiatan laboratorium harus dilakukan sedemikian rupa untuk di sini ya, untuk kan memenuhi persyaratan dokumen ini. Jadi pelanggan laboratorium ya. Jadi ada pelanggan laboratorium, ada badan regulasi, ada organisasi ya yang mungkin memberikan pengakuan. Hal ini harus mencakup kegiatan laboratorium yang dilakukan. Apa sih cakupan laboratorium ini? Ya. Dan kemudian di mana fasilitasnya laboratorium itu ada di mana? Ya. Apakah laboratorium ini hanya berada di sini? Ya. Atau mungkin bisa jadi ini ada multi lokasi. Ya. Laboratorium di bawah satu kepemimpinan ada di lokasi A, ada di lokasi B, ada itu mesti ditetapkan ya. Jadi artinya adalah penerapan standar ini itu di fasilitas yang mana ya, di fasilitas permanen yang mana. Kalau ternyata di sini memang itu ada di multi lokasi, maka mesti dijelaskan ya. Maka nanti itu kan juga ada tertera multi di lokasi A, lokasi B, siapa di lokasi C, siapa di lokasi D, apa masing-masing aktivitasnya ini ya. Oke ya. Jadi apakah ini merupakan fasilitas permanen sementara ataupun bisa jadi juga mungkin ada mobile laboratorium. Ya. Maka di sini laboratorium harus ya menetapkan struktur organisasi. Ya, itu tadi kan. Dengan menetapkan struktur organisasi itu juga include sekalian adalah menyatakan ketidakberpihakan. Jadi terlihat dengan jelas siapa mengerjakan apa, siapa bertugas apa. Ya. Nah, menetapkan struktur organisasi dan manajemen laboratorium ya, dan posisinya dalam. Jadi di sini harus jelas ya. Ini ada kaitannya dengan tadi definisi laboratorium ya. Di dalam
ini. Nah, jadi di dalam tadi menetapkan struktur organisasi, ya, dan manajemen laboratorium. Posisinya dalam organisasi induk. Jadi tadi ingatkan ya, ada definisi laboratorium. Jadi kalau misalnya sekarang ada satu institusi, ya, anggaplah misalnya itu ada balai besar. Di bawah nanti balai besar mungkin ada apa bidang. Laboratorium ada di mana? Laboratorium berada di salah satu bidang. Ya. Maka pada waktu laboratorium ini diakreditasi, bukan berarti adalah bidang itu yang diakreditasi, tetapi institusinya secara keseluruhan. Makanya keluar definisi laboratorium ya. Jadi artinya adalah bahwa lab di sini ya menetapkan struktur dan di mana dia ada di organisasi induknya. Jadi harus jelas dulu mana organisasi induk. Ya. Kita tidak membuat lagi organisasi dalam organisasi. Ya. Tidak menetapkan lagi organisasi dalam organisasi. Jadi harus jelas di mana dia terkait di organisasi induknya. Ya. Dan hubungan antara manajemen kegiatan teknis dan kegiatan pendukung itu. Ya. Nah, kemudian jadi jelas ya menetapkan struktur. Jadi tidak membuat struktur dan harus jelas terkaitnya di struktur induk itulah. Kemudian menentukan ya, pasti menentukan tanggung jawab ya, pastikan ya, wewenang dan keterkaitan semua personil yang mengelola ya, yang mengelola, melaksanakan ataupun memverifikasi pekerjaan yang mempengaruhi hasil kegiatan. Jadi menetapkan di sini ya, tetapkan dari struktur terlihat dengan jelas siapa saja personil yang mengelola, yang melaksanakan, ya, yang memverifikasi dan seterusnya. Dan kemudian mendokumentasikan prosedur, ya, sejauh diperlukan untuk memastikan penerapan kegiatan laboratorium secara konsisten, ya. Jadi artinya adalah ini betul-betul jelas laboratoriumnya berada di mana, kemudian siapa saja personil terkait yang ada di laboratorium ini. Next. Ya. Nah, laboratorium harus memiliki personil ya, yang di samping tugas dan tanggung jawab lainnya ya, harus memiliki wewenang dan sumber daya yang diperlukan ya, pasti ya. Itu sangat terkait dengan ruang lingkupnya, maka memiliki personil ya, yang di samping tugas dan tanggung jawabnya itu harus memiliki wewenang. Ya, jadi wewenang siapa ini, mana sumber dayanya, ya, termasuk di sini adalah yang bagaimana nanti di dalam penerapan sistem manajemen, bagaimana nanti pemeliharaannya, bagaimana peningkatan sistem manajemen ini, oke ya. Jadi itu nanti itu adalah siapa sumber dayanya. Kemudian siapa nanti yang akan mengidentifikasi apabila ada penyimpangan dari sistem manajemen yang diterapkan ini, ya, atau dari prosedur pelaksanaan kegiatan laboratorium ya. Jadi artinya adalah ada yang mengidentifikasi penyimpangan. Jadi kalau menyimpang pun nggak terlalu nggak terlalu berlarut-larut. Ya. Kemudian inisiasi tindakan untuk mencegah atau meminimalkan penyimpangan. Ya. Jadi kalau misalnya nanti ada penyimpangan, ini apa upaya yang mesti dilakukan. Nah, siapa nantinya akan melaporkan ke manajemen laboratorium ya, mengenai kinerja sistem manajemen dan kebutuhan peningkatan. Tadi dikatakan ya, kebutuhan peningkatan dilakukan itu secara terus-menerus ya. Nah, jadi bagian siapa nanti yang akan melaporkan ke manajemen. Kemudian siapa nanti yang akan memastikan efektivitas kegiatan laboratorium ini ya. Apakah kegiatan ini efektif, efisienkah? Dan kemudian dalam memastikan kebenaran. Manajemen laboratorium di sini harus memastikan bahwa ya, jadi bagaimana komunikasi mengenai efektivitas sistem manajemen dan pentingnya memenuhi persyaratan pelanggan. Jadi artinya adalah bagaimana komunikasi diterapkan ya antara manajemen dengan semua personil laboratorium. Ini berbeda dengan tinjauan manajemen. Ya, kita udah pasti kalau tinjauan manajemen dikatakan di ISO adalah laboratorium harus menetapkan ya, menetapkan interval waktunya. Jadi tidak ada ketentuan. Oke, jadi bisa jadi mungkin lab menetapkan setahun sekali. Tapi kalau di sini dikatakan adalah manajemen laboratorium harus memastikan bahwa komunikasi
mengenai efektivitasnya sistem manajemen ini, ya, dan pentingnya memenuhi persyaratan pelanggan dan persyaratan lainnya. Kemudian bagaimana nanti menjaga integritas sistem manajemen, ya, ketika ada perubahan pada sistem manajemen itu harus direncanakan dan dilaksanakan. Jadi untuk yang terakhir ini itu adalah artinya bagaimana sih komunikasi antara manajemen dengan staf-stafnya, ya. Jadi bisa jadi mungkin ini akan ada komunikasinya, ya, silakanlah yang komunikasi itu menggunakan media apa. Bisa juga sekarang medianya mungkin media apa ya, dengan cara WhatsApp atau mungkin dengan email, ya, atau mungkin memang dengan secara pertemuan bertatap muka, ya. Nah, kemudian bagaimana frekuensi waktunya? Apakah memang ini pertemuan setiap bulan, setiap minggu, atau mungkin 2 bulan sekali, ya. Nah, ini yang dimaksud di sini bahwa harus memastikan, ya. Oke. Nah, kita lanjut ke itu ada 5, ya. Jadi terlihat bahwa di ISO yang sekarang ini tadi 4 umum adalah ya isinya umum. Kemudian untuk 5 ini struktur, ya struktur gitu. Oke, ya. Nah. Oke. Nah, kemudian di dalam persyaratan sumber daya, ya, 6 adalah merupakan sumber daya. Enggak. Nah, dikatakan bahwa laboratorium harus menyediakan personil pasti, karena ini kan adalah sumber daya, ya. Mana personilnya, mana fasilitasnya, mana peralatannya, ya, mana sistemnya, ya, di dalam layanan pendukung yang diperlukan, oke, ya, di dalam. Jadi untuk apa ya, untuk penerapan dari pelaksanaan laboratorium ini, oke, mana sih sumber dayanya? Kita mulai dari personil. Ya, semua personil, ya. Mundur dulu. Semua personil yang ada di laboratorium itu, baik internal ataupun eksternal, ya, yang dapat mempengaruhi kegiatan laboratorium, ya, itu harus bertindak. Nah, jadi di sini ya diulas kembali bahwa ya siapapun personilnya di laboratorium ini harus bertindak secara tidak memihak. Ya, nah itu tadi di ketidakberpihakan. Ya, bagaimana nanti perlunya satu struktur terlihat siapa mengerjakan apa, ya, maka bisa terlihat di situ bahwa ini kegiatan dilakukan tidak memihak, ya, secara tidak memihak. Kemudian personilnya juga kompeten, ya, dan kemudian artinya adalah kompeten. Manajemen nanti harus menjamin, ya, kompetensi dari personil ini, memastikan bahwa personil itu adalah kompeten dan bekerja sesuai dengan sistem manajemen laboratorium. Oke, ya. Next. Nah, masih personil, ya. Jadi 6 ini kita lihat itu adalah mulai dari 6.1 sampai nanti dengan 6.6. 6.2 ini adalah personil. Laboratorium harus mendokumentasikan, ya, atau menetapkan persyaratan kompetensi untuk setiap fungsi yang berpengaruh pada kegiatan laboratorium, ya. Jadi lab harus menetapkan dan mendokumentasikan, ya. Di sini misalnya apa persyaratan atau apa kualifikasi yang ditetapkan oleh manajemen laboratorium, ya. Dimulai dari misalnya pendidikan, apa kualifikasi atau apa ketentuan yang ditetapkan untuk pendidikan. Misalnya, ya, mulai dari manajemennya sampai nanti teknisinya, analisnya. Misalnya, apakah latar belakang pendidikan mempersyaratkan harus PhD atau S3, atau harus mempersyaratkan S2, mungkin mempersyaratkan harus sarjana, ya, atau mempersyaratkan D3. Itu adalah harus ditetapkan. ISO tidak mengatur, ya. Pasti di dalam nanti kita mengimplementasikan ini, ya, ini adalah 17025 merupakan hanya persyaratan. Dia tidak menyampaikan dengan detail bahwa pendidikan latar belakang harus minimal sarjana, tidak. Tapi dia mengatakan bahwa lab harus menetapkan kualifikasi pendidikan. Karena setiap laboratorium itu akan memiliki tadi kan ruang lingkup yang berbeda,
kebutuhan personil yang berbeda, kebutuhan sumber daya yang pasti yang berbeda. Ya, nggak mungkin setiap lab itu akan sama. Nah, karena setiap lab itu akan memiliki ruang lingkup masing-masing. Jadi menetapkan di sini telah dispesifikasikan untuk manajemen misalnya yang bertanggung jawab mutu latar belakang pendidikan harus ini, ya. Yang bertanggung jawab nanti misalnya untuk yang teknis, ya, pasti menetapkan yang sesuai, ya. Misalnya untuk yang teknis, ya, tadi saya katakan bahwa di dalam penerapkan 17025 kan itu menerapkan 17011, maka dia mengeluarkan beberapa pedoman. Yang dikatakan itu kan K lah, kan U lah, dan seterusnya. Di salah satu kan K02 atau kan K berapa ya? Itu menetapkan di sana bahwa untuk yang terkait dengan teknis, terutama adalah yang memegang yang bertanggung jawab teknis. Jadi identik dengan manajer teknis yang lama, ya. Maka dikatakan di situ punya latar belakang untuk pengukuran, untuk pengukuran kimia berlatar belakang kimia, ditetapkan di situ, ya. Atau yang berlatar belakang yang sesuai, karena di dalam pengujian bukan hanya kimia, ya. Bisa jadi dalam pengujian itu misalnya yang terkait dengan mungkin yang terkait dengan misalnya pengujian mekanik, pengujian fisik, ya. Satu contoh misalnya itu adalah pengujian kuat tekan, ya. Jadi kuat tekan itu biasanya orang bagian di PU kalau nggak salah. Begitu mereka membangun jalan, ya, mungkin di hot mic kah, ya, atau apa, maka nanti ada di situ kan. Jadi artinya adalah menguji kuat tekan. Ya, di situ kuat tekan itu mungkin nanti untuk melihat berapa sih perbandingan komposisi, misalnya kalau memang itu ada campuran semen dengan pasir, kemudian nanti mungkin setelah itu di aspal. Nah, nanti begitu sudah dipasang di jalan, ya, nanti disampling oleh mereka, ya, oleh petugas sampling, kemudian nanti diuji. Namanya itu adalah uji kuat tekan. Jadi kira-kira berapa sih kuat tekannya itu? Ada ketentuannya. Nah, di kuat tekan, ya, tidak mempersyaratkan itu untuk yang berlatar belakang kimia, ya. Bisa jadi itu teknik kimia, bisa jadi dia teknik sipil, ya. Artinya itu adalah yang sama. Juga nanti misalnya untuk yang bertanggung jawab di mikrobiologi, ya, nggak mungkin orang kimia. Pasti orang yang tahu, yang punya latar belakang mikrobiologi, ya. Jadi kalau nanti bisa jadi ada sebagian kadang-kadang di di balai-balai ataupun di bidang-bidang yang memang jabatan itu dikatakan given lah, ya. Jadi sudah ditunjuk oleh pusat nih. Ada nanti bidang pangan, ada nanti bidang mikrobiologi, nanti ada lagi bidang parasitologi atau apa lagi bidang yang lain itu. Nah, penunjukan ini itu biasanya kadang-kadang dari pusat. Mungkin pusat tidak memperhitungkan, ya. Nah, bisa jadi kalau misalnya memang itu tidak sesuai, maka harus segera, ya. Kalau tadi dia belum kompeten, segera dikompetensikan gitu, dikompetenkan. Jadi artinya, jadi ada ketentuan, ya, dan sudah pasti siapa yang bertanggung jawab di teknis, nggak mungkin dia punya latar belakang ekonomi, udah pasti nggak mungkin, ya. Dia punya latar belakang sarjana hukum, nggak mungkin. Dia punya latar belakang sarjana desainer, nggak mungkin, ya. Pasti adalah menetapkan latar belakang yang sesuai pendidikan. Kemudian ada lagi nanti misalnya pelatihan apa yang harus dipenuhi, ya, pengetahuan atau yang apakah memang dia harus yang berpengalaman, ya, atau mungkin lab kebetulan ada personil yang memang fresh graduate, ya, belum boleh dikatakan belum punya pengalaman, ya. Nah, apa yang mesti dilakukan oleh laboratorium, ya? Jadi lab harus menetapkan, manajemen mesti menetapkan ini. Kualifikasi pendidikan, kemudian bagaimana tentang pelatihannya, bagaimana tentang pengetahuan teknisnya, ya, bagaimana nanti dengan pelaman dan seterusnya. Nah, masing-masing laboratorium di situ menetapkan yang sesuai, ya. ISO tidak mengatur sampai sejauh itu. Berikutnya, laboratorium harus memastikan bahwa personil memiliki kompetensi, ya. Tadi juga sudah di klausul 5, memiliki kompetensi untuk melakukan kegiatan laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya dan mengevaluasi signifikan penyimpangannya, ya. Jadi memastikan bahwa ini personil, tadi katakan personil memiliki kompetensi, maka, ya, kita pastikan pasti ada buktinya.
Ya, jadi memastikan. Nah, memastikan kompetensi ini juga adalah bagaimana caranya lab yang akan mengatur. Ya, artinya adalah sangat disesuaikan tadi kan. Katakan, oh memang di labnya ini ada bagian mikrobiologi, ada bagian misalnya tadi mekanik, ya, ada bagian yang misalnya ini di sini untuk pangan, ada untuk obat, kayaknya. Maka pasti lab memiliki bagaimana dia memastikan bahwa personil yang dikatakan ya melakukan kegiatan laboratorium yang ditanggung jawabnya. Pasti itu sudah ditetapkan yang sesuai. Kemudian manajemen laboratorium harus mengkomunikasikan ya, harus mengkomunikasikan kepada personil tugas tanggung jawab dan wewenangnya. Tetapkan di dalam dokumen ya. Tapi minimal itu adalah dia tahu ya, jadi dikomunikasikan sehingga semua tahu saya tugasnya apa, tanggung jawab saya apa, wewenangnya apa. Next. Laboratorium, kemudian nah, tadi saya katakan bahwa di ISO yang baru sekarang itu prosedurnya sudah sedikit ya. Kalau mau ngitung silakan sudah berkurang 50%. Dari tadi klausa 4, dari tadi klausa 5, sekarang baru klausa 6 tentang personil baru muncul minta prosedur di 62 ya. Laboratorium harus memiliki prosedur dan penyimpanan rekaman. Ya. Jadi tidak perlu, tadi dikatakan, standar yang baru sekarang tidak perlu semua berprosedur, yang penting adalah proses. Ya, tapi ada bagiannya yang memang diminta prosedur. Di sini apa dikatakan? Memiliki prosedur dan menyimpan rekaman untuk apa? Bagaimana penentuan persyaratan kompetensi. Ya, ada seperti yang tadi dijelaskan. Bagaimana memilih personil, ya. Bagaimana pelatihan dilakukan, siapa nanti akan mengidentifikasi, ya. Bagaimana nanti dalam pelaksanaannya, siapa yang melakukan penyeliaan itu tadi, ya. Kalau misalnya ada personil yang memang belum punya pengalaman sama sekali, ya. Nah, apa yang mesti dilakukan oleh laboratorium mungkin diseliakan terlebih dahulu, ya. Bagaimana penyeliaan dilakukan. Kemudian siapa yang memiliki siapa yang ditunjuk nanti untuk otorisasi, ya, tanggung jawab masing-masing. Kemudian bagaimana nanti pemantauan kompetensi personil. Bagian 6F, 62F ini adalah hal baru, ya, di mana di standar yang lama ini nggak ada, ya. Jadi di sini katakan memantau kompetensi personil, ya. Jadi tadi meyakinkan bahwa dia kompeten, kemudian itu dipantau. Ya, nah dipantau bagaimana melakukan pemantauan ditetapkanlah oleh laboratorium. Ya, kemudian berapa frekuensinya. Jadi misalnya pemantauan itu atau monitoring ini mau berapa? Mau setiap bulan kah? 6 bulan sekali kah? Setahun sekali kah? Dengan cara apa? Itu adalah maka tetapkan dalam prosedur ini. Itu pemantauan kompetensi personil. Ya, next. Memberikan wewenang kepada personil untuk melakukan kegiatan laboratorium tertentu termasuk tapi tidak terbatas di dalam ya. Jadi lab harus memberikan wewenang nih kepada ya siapa nanti yang akan mengembangkan metode. Ya. Misalnya di dalam pengujian ini diperlukan tidak bisa menggunakan metode yang ada nih. Atau boleh dikatakan ini ada metode yang standar, tapi lab tidak bisa persis menggunakan ini. Ini perlu dimodified, ya, dalam pengembangan, dalam modifikasi, di dalam nanti verifikasi dan validasi metode. Oke, siapa? Ya, nah, kemudian siapa nanti personil untuk yang menganalisis hasil, termasuk pernyataan kesesuaian atau pendapat atau interpretasi. Nah, ya. Nah, di dalam nanti laporan hasil uji, ya, siapa nanti personil yang ditunjuk? Kalau ternyata nanti ada di dalam laporan itu ada pernyataan seperti yang tadi decision rule, ya, ada pernyataan kesesuaian. Siapa nanti yang akan melakukan? Tadi katakan bagaimana ketidakpastian berfungsi di situ, ya. Jadi siapa yang akan menganalisis? Tidak mudah ini. Dikatakan bahwa oh ini masuk loh, ini memenuhi syarat apa tidak, gitu kan ya. Dan kemudian atau di dalam laporan ini perlu ada pendapat, perlu ada interpretasi, maka siapa nanti ya? Karena ada kalanya di pengujian ya. Jadi kalau pengujian yang biasa nih datang pelanggan kemudian minta ini tolong diuji ya.
Misalnya ya ini tolong diuji nanti berapa kadar proteinnya. Nah, kemudian dilakukanlah pengujian oleh laboratorium. Nanti report tuh di hasil ujinya kan atau di LHU. Sampel ini kadar proteinnya misalnya 36%. Selesai. Ya, dalam laporan nanti metode yang digunakan ini. Dah ya. Nah, ada kalanya di pengujian ya, perlu ada pendapat ya, mungkin juga perlu ada interpretasi. Ya, jadi bisa jadi misalnya dalam pengujian ya, bukan hanya seperti yang tadi protein ya. Pengujian yang advance misalnya nih, menggunakan SCM-SMS atau menggunakan GCMS atau menggunakan NMR ya. Nah, di dalam NMR itu nanti adalah bukan seperti protein. Kalau protein jelas nih, diambil sampel, didestruksi, kemudian didestilasi, dititrasi, dihitung sekian kadar protein. Ya. Nah, kalau ini nanti enggak, misalnya keluarnya adalah fragmen, keluarnya adalah garis, atau keluarnya mungkin nanti bentuk isotop bisa jadi. Apa maksudnya itu? Ya, mungkin sebagai contoh adalah kalau misalnya pengujian tentang kimia bahan alam dalam nanti untuk memperoleh senyawa aktif dari suatu tanaman. Oke, maka dimulai dari nanti dia diekstrak, hasil ekstraknya itu mau dilihat nih, apa sih komponen utamanya ini? Apakah layak ini sebagai tanaman ini layak sebagai sumber untuk senyawa aktif di salah satu obat? Nah, maka dilihat ya, setelah dia diekstraksi, kemudian dianalisa nanti. Ya, oh mungkin masuk dulu ke IR, ada nanti gugus fungsinya, apa artinya nih? Baca dulu kan. Setelah nanti ke situ dipreparatif dulu, keluar nanti diceklah mungkin di GCMS. Keluar nanti fragmennya M per Z-nya sekian, apa maksudnya? Apakah dia mengandung gugus fungsi, ya apa dia? Kemudian nanti atau mungkin bisa jadi langsung ke NMR, keluarlah isotop-isotop apa maksudnya. Ya, nah itu semua kalau memang ada maka ditetapkan siapa personilnya. Kemudian dalam pelaporan, peninjauan dan nanti kalau otorisasi hasil ya. Oke, next. Ya. Kemudian lanjut ke 63 itu adalah fasilitas dan kondisi lingkungan. Kondisi fasilitas dan lingkungan harus sesuai untuk kegiatan laboratorium dan tidak berpengaruh buruk pada keabsahan pasti. Ya. Yang paling diinginkan oleh pelanggan kita adalah absah hasil uji dari laboratorium. Ya, nah, bagaimana kondisi fasilitas dan lingkungan? Tergantung. Bagi laboratorium kalibrasi, ada mungkin di metode dikatakan, ya pada waktu mengkalibrasi ini berapa sih temperatur ruangan, ya berapa sih kelembabannya, maka itu perlu dimonitoring. Mungkin sebagian pengujian adalah tidak menetapkan, tidak ada ketentuan, ya tidak, pokoknya metode ujinya begini-begini, tidak ditetapkan bahwa ini harus dalam satu ruangan yang temperaturnya sekian, harus dalam satu ruangan yang memang kelembabannya sekian, ya. Jadi persyaratan untuk fasilitas dan kondisi lingkungan yang diperlukan untuk kinerja aktivitas laboratorium harus didokumentasikan. Jadi kalau ternyata memang itu diperlukan, maka didokumentasikanlah, catat ya. Mana buktinya bahwa apa sih temperaturnya? Ya, mau mungkin dicatat satu kali per hari atau mungkin 2 kali per hari, silakan ya. Jadi artinya lah didokumentasikan mana rekodnya. Laboratorium harus memantau, mengendalikan dan mencatat kondisi pasti ya. Untuk apa itu kita dokumentasikan dan itu harus sesuai, misalnya di ketentuannya itu adalah temperatur harus 22 derajat sampai 25 derajat ya. Kelembabannya misalnya dari sekian sampai sekian. Ternyata hari ini temperatur 27 derajat. Maka itu jangan dibiarkan. Maka dikatakan laboratorium harus memantau, kemudian mengendalikan dan mencatat kondisi lingkungan sesuai dengan speknya ya, atau metode ataupun prosedur. Dilihat, prosedur mengatakan temperatur itu harus 22 sampai 25 misalnya. Sekarang 27, makanya jangan dibiarkan ya. Nah, itu adalah untuk, nah kemudian juga fasilitas dan kondisi lingkungan ya, sangat tergantung pada ruang lingkup pengujian ya. Bagi nanti yang ruang lingkupnya mikrobiologi akan berbeda ya, ada ketentuannya di sini ya, di mana nanti ya bagaimana dia untuk melihat kondisi lingkungan, apakah ini steril apa tidak ya. Kemudian bisa jadi nanti untuk menempatkan ya pada waktu nanti misalnya di mikrobiologi itu kan sangat rentan dengan kontaminasi ya. Mereka
di mana sih, bagaimana fasilitasnya, bagaimana kondisi lingkungannya ini. Ya, ini saya punya medianya disimpan di ruangan mana disimpan. Ya, begitu nanti diperlukan sterilisasi, di mana dia disterilisasi. Ya, inkubator mana yang digunakan. Begitu nanti sudah mulai melakukan pengujian, kemudian diinokulasi. Pada waktu diinokulasi, di mana inokulasinya? Ya, nah selesai nanti, kemudian itu dibuang, ya, didestruksi. Di mana itu harus dibuang? Di mana ruangannya? Ya, apakah ruangannya sama dalam satu ruangan? Ya kan? Ya. Apakah nanti di sini inkubatornya juga menggunakan yang sama, maka itu ditetapkan, ya. Terutama adalah disesuaikan dengan syarat, standar ataupun di metode ujinya. Oke, next. Ya. Ibu mohon maaf izin mengingatkan ya. jam 12 ya, Bu ya. 12 ya? Ya, jam 12 saja kita break sama ya, Ibu. Sekarang jam berapa? Sekarang masih 11.56, Ibu masih. Oke, 5 menit lagi ya. Ya. Terima kasih. Nah, kemudian tindakan pengendalian, ya, fasilitas harus dilaksanakan, dipantau dan ditinjau secara berkala, ya. Jadi, dan kemudian akses dan penggunaan area yang mempengaruhi kegiatan laboratorium pastikan, ya. Jadi, apakah misalnya semua orang boleh masuk nih, ya. Kemudian pencegahan kontaminasi, gangguan yang merugikan pada kegiatan laboratorium sudah dijelaskan, ya. Kemudian pemisahan secara efektif antara area yang digunakan untuk kegiatan laboratorium tidak kompatibel. Nah, itu yang tadi saya berikan contoh, ya. Jadi menempatkan sesuatunya itu yang sesuai, ya. Jadi bisa jadi misalnya, tadi kan contohnya adalah mikrobiologi, ya. Kalau misalnya sekarang suatu laboratorium itu adalah misalnya sini menetapkan pengujian, ya. Anggaplah pengujiannya itu memang pengujian yang rumit, menetapkan kadarnya sangat kecil, ya. Jadi misalnya ini menetapkan berapa sih kadar PCB-nya itu. Kita tahu bahwa, ya, atau mungkin bisa jadi pestisida, ya, residu pestisida. Nah, dalam menetapkan nanti residu pestisida, oke, kita tahu yang ditetapkan itu adalah, ya, yang ditetapkan itu jumlahnya sangat kecil. Ya. Nah, jumlahnya sangat kecil, maka itu sangat mudah jangan sampai itu terkontaminasi. Nah, jadi begitu ditetapkan, ya. Oke, mungkin diperlukan karena pengujiannya ini adalah pengujian yang memang trace, ya, dalam jumlah yang sangat kecil, maka mungkin diperlukan satu ruangan yang diperlukan satu ruangan yang memang cleaning room misalnya, ya, karena jangan sampai nanti pengujian ini terkontaminasi, ya kan, nanti terkontaminasi. Jadi mungkin diperlukan jadi ini nanti preparasinya di mana nih, ya, oh di preparasi di sini, ya. Jadi ada pemisahan ruangannya. Atau mungkin bisa juga adalah pengujian ini memang alatnya itu memang harus di satu ruangan tertentu, ya. Karena nanti kalau misalnya keluar masuk nanti itu akan mempengaruhi, ya. Nah, itu nanti mempengaruhi, ya, itu pastikan, ya. Jadi perlu pencegahan kontaminasi, gangguan, ya. Atau di sini adalah pemisahan secara efektif antara area yang digunakan, ya, karena bisa jadi nanti kan kita preparasi di mana, kemudian nanti instrumennya itu ada di mana, ya. Jadi artinya adalah tidak di ruangan yang sama, preparasi di mana menggunakan pelarut organik di situ, nanti kemudian pengujian juga di sana akan sayang kita pada alat yang digunakan, ya. Kemudian next, satu slide lagi. Ya, next. Ya. Jika laboratorium melakukan kegiatan laboratorium di lokasi atau fasilitas di luar pengendalian permanen, maka laboratorium harus memastikan bahwa persyaratan terkait dengan kondisi, fasilitas, dan lingkungan dalam dokumen. Nah, ya. Jadi bisa jadi bahwa misalnya sekarang belum tentu laboratorium ini melakukan pengujian di lokasi yang sama atau dalam satu ruangan, ya. Nah, misalnya sebagai contoh laboratorium lingkungan. Sebagai laboratorium lingkungan di persyaratan yang baru sekarang ada ketentuan, ya, mana pengujian yang di on-site. Jadi mereka mengambil contoh, ya, kemudian nanti ada pengujian yang harus di lapangan. Sudah ada ketentuannya. Nah, bagaimana nanti pengujian yang di lapangan ini terhadap kondisi, ya, terhadap kondisi kondisi lingkungannya ataupun fasilitasnya, ya. Jadi
yang artinya itu adalah di luar pengendalian. Nah, pasti nanti kan alat mana yang dibawa, bagaimana nanti memverifikasinya,